teman-teman. Ini hasil inokulasi dua minggu lebih kurang atau 3 minggu, kita nggak ingat lagi tanggalnya. Pokoknya paling lamanya 3 minggu. Dulu batang ini udah kita bor, udah kita tancapkan dengan bambu yang kita rendam dengan obat bisu getah gaharu yang kita bikin sendiri. Ini perkembangannya 3 minggu lebih kurang. Hari ini kita sengaja membuka kulit pohon gaharu. Tujuannya supaya dia membeku, kering. Karena kayu muda, kalau pengalaman kita pribadi, setelah terinfeksi, kalau nggak kita buka istilahnya kulit, dia akan dimakan rayap. Karena kayu gaharu yang muda itu masih banyak mengandung air. Jadi kalau udah kita buka kayak gini, batang itu menjadi kering, keras, airnya pun nggak ada lagi. Gubalnya pun cepat membeku, saudara-saudara. Karena gubal gaharu terbentuknya di dalam batang. Hakikatnya kayak gitu, karena kita bor. Sekarang ini kita masukkan obat. Ini contohnya, saudara-saudara. Nanti kita tutup pakai bambu, lalu kita palukan supaya padat, nggak masuk air. Terinfeksilah dia, maka dia menyebar, nampaklah sama kita di mata penglihatan kita di luarnya. Padahal penyebarannya itu sangat-sangat banyak itu di tengah-tengah batang. Karena sifat batang kayu itu di tengah itu agak istilahnya lembek daripada yang di sampingnya. Begitulah kira-kira penjelasannya. Ini lagi kerja, lagi memasukkan obat bisu getah gaharu yang kita bikin sendiri tanpa mengandung bahan kimia sedikit pun. Nanti mungkin dalam beberapa hari lagi nanti kita akan memasukkan bahan-bahan dalam obat itu supaya agar istilahnya kayak bakteri-bakteri yang kecil-kecil di batang itu hilang. Nggak mau dia itu istilahnya menempel di batang kayu itu. Karena kayu gaharu itu ibarat kita ada sebidang tanah, 1 hektar tanah. Apabila kita menginokulasi pohon gaharu, itu ibaratnya kita menanam tanaman dalam sebidang tanah. Apabila kita nggak menginokulasi pohon gaharu, istilahnya kita nggak merawat sebidang tanah. Itulah kira-kira. Karena pohon gaharu kalau nggak kita inokulasi, walaupun dia besar 2 drum, kalau nggak ada terinfeksi, dia luka ataupun gimana pun, atas nama dia ada sebabnya, itu nggak akan terjadi gubal gaharu. Gitu pula tanah, apabila kita nggak istilahnya menanam, itu nggak ada yang kita harapkan dari tanah. Walaupun dia 4 hektar, 10 hektar, nama aja punya kita, hasil nggak ada. Itu apa? Sama juga batang gaharu. Batang gaharu walaupun kecil dia, kalau kita inokulasi, kita masukkan obat itu ibarat pupuk, saudara-saudara. Yaitu akan dia mempercepat istilahnya hasil inokulasi yang kita bikin itu. Ini ibaratnya kita menanam dalam sebuah sebidang tanah, lalu kita pupuk. Inilah yang kita kerjakan. 1 pohon gaharu sama dengan sebidang tanah yang kita rawat. Misalnya kita menanam 1 hektar sawit, kan perlu pupuk. Kita melukai ataupun merusakkan istilahnya batang gaharu, kan perlu obat. Kalau enggak dia memang jadi, cuma lama. Dengan adanya istilahnya obat kayak gini, itu ibarat pupuk. Kita
masukkan dia dalam batang, terus nanti kita tutup kembali supaya nggak keluar di waktu hujan. Itulah penjelasan kira-kira perbandingannya. Lebih dan kurang kalau ada perkataan kita mohon maaf, itu cuman logika kita aja. Garu itu ibarat sebidang tanah. Kalau kita rawat ada hasil, kalau nggak ada kita rawat nggak ada hasil. Itu aja kesimpulannya. Untuk apa banyak bidang tanah kalau nggak ada tanaman? Untuk apa kita ke situ? Untuk apa besar pohon garu kalau nggak ada terinfeksi, nggak ada dia gubang? Untuk apa kita ke sana?